Hormat kakak. Halo para hadirin ruang audit yang berbahagia. Balik lagi dengan saya Rahmat Khalifa. Bagaimana bulan Januari kalian? Aman? Aman gak aman? Amankan aja. Yuk kita audit. Uang adalah alat tukar yang diterima dan digunakan secara umum untuk membeli barang dan jasa. Fungsi utama uang yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung, dan juga untuk penyimpanan nilai. Uang sangat penting dalam perekonomian karena membuat transaksi lebih mudah dan lebih efisien dibandingkan sistem barter. Berbicara soal uang, pada akhir 2024 kemarin, Indonesia sempat dihebohkan dengan kasus sindikat uang palsu yang berada di kampus UIN Alauddin Makassar. Dari informasi yang beredar, sindikat tersebut mampu mencetak uang palsu hingga 700 triliun rupiah. Gila nggak tuh? Nggak kebayang coba. 700 triliun, Pak. Pasti ada yang bertanya kayak gini. Bang, kalau 700 triliun, itu butuh waktu berapa lama untuk ngabisinnya? Nih ya, saya kasih logika sederhana. Misal kita punya harta 700 triliun. 700 triliun kalau dipakai satu hari 1 triliun, otomatis kita membutuhkan waktu selama 700 tahun untuk menghabiskan 700 triliun tersebut. Kebayang nggak tuh? Lantas bagaimana dengan orang yang punya kekayaan hingga 3000 triliun? Kalian bayangin aja sendiri. Saya jelaskan, 70 triliun per tahun kalau dipakai bikin papeda, satu Indonesia ini lengket. Kata Kaks Mamat Al-Katiri saja, 70 triliun kalau dipakai bikin papeda, satu Indonesia lengket. Apalagi kalau 700 triliun, satu Asia kita lengket semua. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa poin penting, seperti siapa orang yang pertama kali membongkar sindikat ini, kronologi terbongkarnya kasus ini, apakah benar uang palsu UIN Alauddin Makassar bisa lolos mesin ATM, dan siapakah pelaku utama dan otak di balik sindikat ini, dan yang terakhir, apakah benar uang palsu yang diedarkan mencapai triliunan rupiah? Penasaran bukan? Mari kita kupas sampai tuntas. Kasus sindikat uang palsu di UIN Alauddin Makassar menggemparkan masyarakat Indonesia. Uang palsu yang dicetak di perpustakaan UIN telah beredar luas, khususnya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kini para pelaku telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Dalam kasus ini, seorang dokter turut terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah barang bukti pun ditampilkan dalam konferensi pers yang digelar di Polres Goa pada Kamis 19 Desember 2024. Barang bukti tersebut antara lain mesin cetak uang palsu yang sudah jadi dan siap edar, monitor, TV, kertas, tinta, dan sejumlah barang bukti lainnya. Lantas siapakah orang yang pertama kali yang membongkar sindikat uang palsu ini? Orang pertama yang membongkar sindikat uang palsu ini adalah petugas Briling. Kecurigaan petugas tersebut menjadi titik awal pengungkapan pabrik uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Awalnya, seorang nasabah datang untuk membayar angsuran untuk temannya. Nasabah tersebut membawa uang pecahan 100.000 sebanyak 5 lembar alias 500.000 rupiah. Namun, warna merah uang tersebut tampak lebih terang dibandingkan uang asli pada umumnya. Setelah diuji dengan alat X-ray, terungkap bahwa uang itu merupakan uang palsu. Petugas Briling yang berjaga saat itu segera meminta KTP nasabah tersebut sebagai identitas pelaporannya. Informasi ini lalu diteruskan ke Polsek Palangga dan kemudian melibatkan Polda Sulsel untuk penyelidikan lebih lanjut. Terkait kasus sindikat uang palsu, polisi telah mengamankan 17 orang sebagai tersangka, di mana salah satu tersangka yakni Andi Ibrahim alias AI merupakan Kepala UPT Perpustakaan Kampus UIN Alauddin Makassar. Kapolda Sulsel yaitu Irjen Pol Yudiawan mengungkapkan bahwa kasus ini pertama kali terungkap pada Selasa 26 November 2024 sekitar pukul setengah 8 pagi waktu Indonesia Tengah.
yang bertempat di Jalan Pelita Lambengi, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Dalam kasus ini, penyidik Polres Goa berhasil menyita 98 jenis barang bukti yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya. Pengungkapan kasus ini bermula ketika anggota Polsek Palangga menerima informasi dari salah satu petugas Briling mengenai peredaran uang palsu. Berdasarkan informasi tersebut, Polsek Palangga dan Polres Goa membentuk tim gabungan untuk menindaklanjuti dan mengungkap jaringan peredaran uang palsu yang melibatkan sejumlah oknum. Dari hasil penyelidikan bahwa salah satu pelaku yang berinisial MN melakukan transaksi jual beli uang palsu dengan pelaku inisial AI dengan pecahan 100.000. Berdasarkan pengembangan lebih lanjut, AI memperoleh uang palsu tersebut dari salah satu terduga pelaku yang berinisial MS yang mencetak uang palsu di rumahnya di Jalan Sun, Kota Makassar. Penyelidikan yang mendalam juga mengungkapkan bahwa pelaku MS membeli bahan baku pembuatan uang palsu melalui importir dan media online. Tim gabungan Polres Goa kemudian melakukan serangkaian penggeledahan di 2 titik lokasi, yakni di rumah MS dan di kampus UIN Alauddin Makassar. Polisi yang melakukan penggeledahan di kampus UIN Alauddin akhirnya menemukan sejumlah barang bukti yang sangat mencengangkan, yakni antara lain uang palsu senilai 446,7 juta rupiah, mesin cetak uang seharga 600 juta rupiah, dan tinta khusus seharga 15 juta hingga 20 juta rupiah per jenis. Sindikat uang palsu di UIN Alauddin Makassar terbongkar setelah 14 tahun beroperasi. Perkara ini melibatkan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin, yaitu Andi Ibrahim atau AI, sebagai otak sindikat uang palsu yang diproduksi di dalam kampus. Operasi percetakan dan peredaran uang palsu di UIN Alauddin Makassar ternyata dimulai sejak Juni 2010, kemudian dilanjut 2011 sampai dengan 2012. Perkara ini terkuak usai polisi menangkap total ada 17 pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam konferensi pers di Mapolres Goa pada 19 Desember 2024. Menurut Kapolda Sulawesi Selatan, yaitu Irjen Yudiawan, sindikat ini sempat menghentikan aktivitas produksi mereka untuk mempersiapkan rencana dengan lebih matang. Produksi kembali dimulai pada Juli 2022. Setelah perencanaan sudah dianggap matang, para pelaku mulai mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mencetak uang palsu. Selanjutnya, pada Oktober 2022, para pelaku sudah membeli alat cetak dan melakukan pemesanan kertas, tinta, dan bahan-bahan lainnya. Kemudian, produksi uang palsu dimulai pada bulan Mei 2024. Tidak tanggung-tanggung, mesin percetakan uang palsu didatangkan dari Cina ke Surabaya dengan harga jual beli sebesar 600 juta rupiah. Kertas dan tinta yang menjadi bahan baku utama uang palsu juga diimpor dari Cina. Pada September 2024, mesin percetakan uang palsu diangkut dan diselundupkan ke gedung perpustakaan UIN Alauddin yang berada tepat di lantai 1 lobi perpustakaan. Kapolres Goa, yaitu AKBP Ronald Simanjuntak, mengatakan Andi Ibrahim selaku Kepala Perpustakaan UIN Alauddin mempunyai peran penting dalam penyelundupan mesin percetakan uang tersebut. Andi Ibrahim dan para rekannya menyelundupkan mesin cetak tersebut pada malam hari dengan menggunakan forklift. Diketahui berat mesin cetak tersebut mencapai 2 ton. Bahkan di saat hari penggeledahan, 20 personel polisi mencoba mengangkatnya, namun tidak bisa karena saking berat mesin tersebut. Dimasukkan oleh salah satu tersangka, yaitu dengan inisial AI, itu ke dalam salah satu kampus di Goa, yaitu menggunakan gedung, salah satu gedung yaitu perpustakaan, tanpa sepengetahuan pihak kampus di malam hari. Dan itu coba kami rekonstruksikan kemarin, ya, coba kami rekonstruksikan dengan 25 personil Polri mengangkat alat itu tidak mampu, jadi menggunakan forklift. Alat itu masuk dalam forklift, setelah itu didorong karena ada rodanya, yang tadi rodanya 6, sekarang tinggal 4 karena saking beratnya tidak mampu menahan beban beratnya mesin tersebut. Total terdapat 98 jenis barang bukti yang telah diamankan. Di antaranya adalah mata uang rupiah emisi 2016 sebanyak 4.554 lembar pecahan 100.000 rupiah. Kemudian ada 234 lembar pecahan 100.000 rupiah yang belum terpotong. Dan dari keterangan pihak kepolisian, 1 rim kertas mampu mencetak uang palsu senilai 1,2 miliar
Dan alhamdulillah, polisi berhasil mengamankan kertas dengan total hampir 40 rim. Bayangin aja geng, satu rim sama dengan 1,2 miliar rupiah. 1,2 miliar kali 40 rim. Coba berapa ratus miliar yang berhasil mereka cetak jika kasus ini tidak terbongkar. Untung saja Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui. Uang palsu produksi UIN Makassar juga bukan kaleng-kaleng geng. Menurut Kepala Bank Indonesia wilayah Sulawesi Selatan yaitu Rizky Ernandi Wimanda mengungkapkan jika uang palsu yang diproduksi oleh sindikat UIN sangat sulit dibedakan secara kasat mata dengan uang asli. Pembuatan uang palsu tersebut bahkan menggunakan benang khusus yang menyerupai uang aslinya. Kita perhatikan ya ciri-ciri uang yang sudah diedarkan ini kalau secara kasat mata itu susah untuk dikenali. Pantas saja mirip sekali dengan uang asli geng. Bagaimana tidak, uang palsu racikan para sindikat tersebut harus melewati 19 kali tahapan. Proses pembuatan uang palsu ini dibeberkan langsung oleh Syahruna, salah satu tersangka yang berperan sebagai operator mesin, tim produksi, dan juga sebagai pengedar. Menurut Syahruna, produksi uang palsu dilakukan pada siang hari, di saat kampus sedang ramai. Tujuannya adalah agar tidak menimbulkan kecurigaan terhadap petugas keamanan kampus. Syahruna menceritakan ada 19 kali tahapan yang harus dilewati dan harus lolos semua. Satu saja tahapan tidak lolos, maka otomatis uang palsu akan dinyatakan cacat dan harus dibuang. Ya. 19. Ya, karena salah satu saja yang rusak, salah, maka gagal. Dibuang itu ya? Dibuang. Syahruna lantas menguraikan secara garis besar tahapan produksi uang palsu. Semua dimulai dari tahapan mencetak benang pengaman dan tanda air. Pembuatan kedua item itu menggunakan mesin sablon. Syahruna menceritakan, di awal pembuatan uang palsu, ia dan kawan-kawan tidak memproduksi banyak. Awalnya, hanya ada 1 rim atau 500 lembar uang palsu. Syahruna mengaku dari 500 lembar, komplotannya mampu memproduksi uang palsu sebanyak 100 juta rupiah. Agar tidak jadi pusat perhatian, ruangan yang digunakan sebagai tempat percetakan uang palsu diberikan peredam suara dan semua jendelanya ditutup. Operasional uang palsu dimulai pukul 11 siang sampai dengan pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Walaupun sudah melewati 19 kali tahapan dan diyakini bisa lolos mesin ATM, Bank Indonesia menyatakan bahwa uang palsu keluaran UIN Alauddin Makassar berkualitas rendah karena dicetak dengan mesin sablon biasa. Terkait isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat, banyak yang bilang bahwa uang palsu produksi UIN Alauddin Makassar bisa lolos mesin ATM dan susah dibedakan secara kasat mata. Terkait isu tersebut, Deputi Direktur Bank Indonesia Cabang Sulawesi Selatan yaitu Edi Kristianto mengatakan mesin ATM telah dilengkapi dengan kontrol sensor yang mampu mendeteksi dan membedakan mana uang asli dan mana uang palsu. Edi juga mengatakan Bank Indonesia terus berupaya maksimal dalam menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran yang sah. Di samping itu, masyarakat juga dihimbau agar bisa melakukan pengecekan keaslian uang secara mandiri dengan cara yang sudah kita kenal sebelum negara api menyerang, yaitu 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Selain 3 tutorial tersebut, kalian juga bisa mengecek keaslian uang dengan sinar ultraviolet atau sinar UV. Dari kasus tersebut, polisi berhasil meringkus dan menetapkan 17 orang sebagai tersangka. Selain itu, polisi juga masih mengejar 3 daftar pencarian orang atau DPO yang diduga kuat juga terlibat dalam kasus ini. 17 tersangka dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di Polres Goa pada Kamis 19 Desember 2024. Kapolda Sulsel yaitu Irjen Pol Yudiawan Wibisono dan Kapolres Goa yaitu AKBP Ronald Simanjuntak mengatakan para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari produksi, transaksi jual beli, hingga pengedar. Dan para tersangka juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari karyawan honorer, wira swasta, ASN, akademisi UIN itu sendiri, hingga pegawai di salah satu bank milik BUMN. Dan berikut adalah daftar nama, peran, dan profesi dari 17 tersangka tersebut.
Dr. Andi Ibrahim merupakan salah satu pejabat kampus yang dijuluki sebagai peradaban. Andi Ibrahim merupakan sosok yang dikenal sebagai Kepala UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Andi Ibrahim juga bukanlah nama asing di kalangan akademisi kampus yang beralma mater hijau itu. Dengan segudang prestasi dan latar pendidikan yang mentereng, ia memiliki reputasi sebagai ahli dalam bidang manajemen literasi dan perpustakaan. Selain jadi pejabat kepala perpustakaan, Andi Ibrahim juga dikenal sebagai sosok dosen yang cukup cerdas dalam dunia akademisi. Ia sering aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan akademik, termasuk menjadi narasumber dalam workshop reakreditasi perpustakaan yang digelar di beberapa kota. Berikut pendidikan dan karir akademi Andi Ibrahim yang patut diacungi jempol. Andi Ibrahim juga dikenal sebagai dosen yang bergelar doktor di jurusan ilmu perpustakaan. Ia disebut sebagai seorang dosen yang sering mengajak mahasiswa baru untuk memahami peran penting perpustakaan dalam dunia pendidikan. Bahkan dalam berbagai kesempatan, ia menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan literasi akademik di kampus. Hanya saja, dosen yang bergelar doktor itu sontak mendadak menjadi sorotan publik setelah terseret dalam kasus dugaan percetakan dan peredaran uang palsu yang mencoreng dunia pendidikan. Anar Salahuddin Sampetoding merupakan seorang pengusaha sukses dan tokoh masyarakat di Sulawesi Selatan. Ia menjadi sorotan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pabrik uang palsu di kampus UIN Alauddin. Ia diduga menjadi investor atau pemodal utama dalam operasi pembuatan uang palsu, termasuk membiayai mesin cetak seberat 2 ton yang diimpor dari Cina dengan harga 600 juta rupiah. Selain itu, Anar adalah Presiden Direktur Siner Group dan Presiden Komisaris Sulawesi Group. Ia juga aktif sebagai Ketua Kadin Sulawesi Selatan, bidang kehutanan dan perkebunan, serta sempat mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pada Pilgub 2024. Peran Anar dalam operasi uang palsu terbukti setelah polisi menemukan bukti bahwa Anar membiayai pembelian bahan baku dan mesin cetak, serta memfasilitasi lokasi produksi. Rumahnya yang di Makassar menjadi lokasi awal produksi uang palsu sebelum dipindahkan di kampus UIN Alauddin Makassar. Dan berikut adalah jabatan dan posisi yang pernah diemban oleh sosok Anar Salahuddin Sampetoding. Menanggapi informasi tersebut, Kapolda Sulsel yaitu Irjen Pol Yudiawan Wibisono mengatakan tersangka Anar Salahuddin Sampetoding atau ASS diketahui merupakan seorang politikus dan sempat akan maju pada Pilgub Sulsel 2024. Namun sayang tidak jadi karena tidak ada partai yang mau mengusungnya. ASS juga diketahui sempat mencalonkan diri sebagai calon wali kota Makassar pada tahun 2013 silam. Jadi tersangka ini mengajukan proposal pendanaan pilkada di Baru, tapi alhamdulillah nggak jadi. Ya ini dalam rangka untuk jadi dana ini, dana uang-uang yang dicetak ini akan dipakai untuk itu. Ya ini dananya, tapi tidak jadi. Tidak ada partai yang menyalonkan. Ya walaupun dia nanti disebarkan dengan uang palsu supaya bisa memilih yang bersangkutan. Nah ternyata karena uang palsu jadi tidak jadi. Jadi benar ya geng, isu terkait uang palsu yang akan digunakan untuk pilkada serentak itu betul adanya. Benar atau tidaknya, wallahu alam. Intinya itulah informasi yang saya dapatkan. Hampir semua lini masa media sosial diramaikan dengan narasi yang menyebutkan bahwa sebaran uang palsu UIN Alauddin Makassar mencapai 745 triliun.
Hal tersebut awalnya diungkap oleh seorang pengguna media sosial TikTok dan dibagikan kembali di akun X pada Minggu 29 Desember 2024. Uang palsu ciptaan Uin Alauddin tersebar lebih dari 745T dalam masyarakat, bunyi unggahan itu. Lantas benarkah uang palsu yang beredar di masyarakat mencapai 745 triliun? Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia atau BI, yaitu Marlison Hakim, membantah informasi tersebut. Marlison juga menegaskan bahwa berita di media sosial terkait produksi uang palsu yang mencapai 745 triliun adalah tidak benar adanya. Selain uang palsu, polisi juga menemukan sertifikat berharga negara atau SBN senilai 700 triliun dan deposito BI senilai 45 triliun yang diduga palsu. Marlison kembali menegaskan bahwa 745 triliun tersebut merupakan nilai aset sertifikat palsu, bukan nilai uang palsu yang diproduksi dan diedarkan. Setelah kasus uang palsu di UIN Alauddin Makassar terbongkar, mahasiswa beramai-ramai melakukan aksi demo dan meminta rektor agar segera mengundurkan diri. Mahasiswa menilai jika rektor UIN Alauddin juga ikut terlibat dalam kasus tersebut. Bagaimana tidak, sebelum kasus uang palsu terbongkar, tepatnya pada tanggal 25 Juli 2024, rektor UIN Alauddin Makassar yaitu Hamdan Yohanis mengesahkan dan menerbitkan surat edaran yang isinya yaitu membatasi mahasiswa dalam melakukan aksi demo. Bahasa kerennya adalah menyampaikan aspirasi di depan umum. Intinya, dalam surat edaran tersebut, setiap mahasiswa yang akan melakukan aksi demo wajib meminta izin kepada pihak kampus dan wajib memperoleh surat izin tertulis yang berlaku dalam kurun waktu 3 kali 24 jam alias 3 hari. Hal inilah yang membuat mahasiswa semakin yakin bahwa ada keterlibatan rektor dalam sindikat uang palsu. Sebab bagaimana bisa mesin pencetak uang dengan berat hampir 2 ton bisa diselundupkan ke dalam kampus tanpa ada kecurigaan sedikit pun, dan tidak mungkin jika tidak adanya campur tangan dari orang dalam. Dan pada 19 Desember 2024, Rektor UIN Alauddin yaitu Hamdan Yohanis merespon terkait kasus sindikat uang palsu yang melibatkan kampus yang ia pimpin. Hamdan mengatakan, "Saya hadir di sini selaku Rektor UIN Alauddin Makassar sebagai bukti nyata dukungan kami terhadap pihak kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut sampai ke akar-akarnya." Hamdan sangat terkejut dan terpukul terkait kasus yang sangat memalukan dan meresahkan masyarakat ini. Hamdan juga mengambil langkah tegas terkait 2 oknum kampus yang ikut terlibat dalam sindikat uang palsu dengan memecat mereka secara tidak hormat dan berjanji akan meningkatkan pengawasan internal agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Saya hadir di sini selaku Rektor UIN Alauddin, itu bukti nyata dukungan kami terhadap polisi untuk mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya. Selaku pimpinan tertinggi di UIN Alauddin, selaku Rektor, saya marah, saya malu, saya tertampar. Setengah mati kami membangun kampus, membangun reputasi bersama pimpinan, dengan sekejap dihancurkan. Itulah sebabnya kami mengambil langkah setelah ini jelas. Kedua oknum yang terlibat dari kampus kami langsung kami berhentikan dengan tidak hormat. Terima kasih. Peredaran uang palsu bukan hanya masalah hukum, tetapi juga membawa dampak besar bagi ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Uang palsu dapat merugikan setiap individu dan bisnis karena uang tersebut tidak memiliki nilai. Bisnis yang menerima uang palsu bisa kehilangan banyak uang, bahkan terancam bangkrut. Uang palsu juga meningkatkan jumlah uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat tanpa terkendali. Sehingga hal inilah yang membuat suatu negara bisa terjadi inflasi. Keberadaan uang palsu membuat masyarakat ragu terhadap keaslian uang yang mereka terima. Hal ini bisa memperlambat aktivitas ekonomi dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem keuangan. Uang palsu juga menyebabkan dampak sosial. Orang yang menjadi korban penipuan terhadap uang palsu sering merasa stres dan cemas. Uang palsu juga bisa memicu konflik antar individu, mengurangi kepercayaan antar komunitas, dan memperburuk hubungan bisnis. Oke geng,
Balik lagi ke pembahasan utama terkait sindikat uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar. Polisi menetapkan 17 orang sebagai tersangka dan dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 36 ayat 1, 2, dan 3 dan pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun hingga seumur hidup dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Dan parahnya lagi, dari ke-17 tersangka, 2 diantaranya berprofesi sebagai pegawai bank milik BUMN dan 2 tersangka lainnya merupakan oknum dari kampus UIN Alauddin itu sendiri. Jadi gimana geng? Apa tanggapan yang menurut kalian terkait kasus yang kita audit kali ini? Menarik bukan? Jangan lupa tinggalkan komentar berharga kalian di bawah. See you in the next time.